Halo pemirsa dimanapun Anda berada, semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat di akhir pekan ketiga Agustus 2021. Berikutnya akan saya sampaikan informasi penting dan menarik di seputar perkembangan aktivitas vulkanik Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda dan kita semuanya. Selamat menyimak. Pemirsa, pengamatan visual pada Sabtu pagi atau bahkan sejak subuh di akhir pekan ketiga Agustus 2021 ini memang diwarnai oleh visual yang kurang menggembirakan. Jadi cuaca berawan sangat tebal di sekeliling gunung sehingga puncak Merapi tidak bisa kita saksikan meskipun terjadi guguran dalam intensitas yang tinggi dan tampaknya memang cukup besar ya. Kita bisa menduga arah gugurannya tetap ke sektor barat daya dan kita bisa cermati dari sinyal seismogram yang bisa diakses oleh siapapun ya yang memantau aktivitas vulkanik Gunung Merapi, dan ini selaras dengan hasil laporan pagi Selasa pagi periode pengamatan pukul 00.00 sampai 06.00, yaitu pengamatan secara visual gunung api terlihat jelas, kadang-kadang hingga tertutup kabut 03, artinya tertutup rapat. Kemudian sempat teramati asap kawah utama berwarna putih intensitas sedang hingga tebal tinggi sekitar 80 meter dari puncak. Ya, jadi itu selama 6 jam pada pukul 00 sampai 06 Sabtu 21 Agustus 2021. Kemudian terkait dengan kegempaan terjadi ya, laporan yang dirilis oleh BPTKG Yogyakarta ini terjadi 66 kali gempa guguran amplitudo 3 sampai 40 mm dan lama gempa 9 sampai 148 detik. Ya, melihat durasi maksimal ini memang cukup panjang ini arah luncuran gugurannya. Kemudian ada 5 kali gempa hembusan amplitudo 3 sampai 4 mm dan durasinya berkisar 9 sampai 15 detik. 1 kali gempa hibrid fase banyak dengan amplitudo 5 mm dan durasi gempa 9 detik. Nah, itu yang terjadi pada periode pengamatan pukul 00.06.00. Kemudian dilanjutkan pagi hingga siang ya, antara pukul 06.00 sampai 12.00 ya. Pengamatan visual gunung api tertutup kabut 02 hingga 03, artinya tadi sempat juga saya mengamati, kita memantau sempat terlihat puncaknya dan sebagian di lereng yang ke sektor barat dan barat daya sempat terlihat di balik awan yang tebal berarak dari timur ke barat. Kabut secara umum relatif tipis saja, tetapi ini yang mengganggu ya, yang menghalangi pengamatan visual kita adalah memang awan ya, tebal begitu, sehingga ini memang betul-betul tidak bisa mendapatkan visual kecuali kita mendengarkan suara gemuruh, suara geluduk-geluduk gitu, suara gembretek batu-batu berjatuhan ya, meluncur menyusuri lereng ke arah barat daya seperti yang selama beberapa pekan terakhir ini terjadi ya. Kemudian kegempaan terjadi 70 kali gempa guguran dalam periode 6 jam itu, amplitudo 3 sampai 54 mm dan durasi gempa 12 sampai 168 detik. Nah, jadi ada durasi guguran yang sangat panjang sehingga ini bisa diperkirakan jarak luncurnya memang lumayan panjang ini, pasti lebih dari 1000 meter dari puncak. Kemudian terdeteksi juga 3 kali gempa hembusan amplitudo 2 sampai 8 mm dan lama gempa 13 sampai 15 detik. Ya, status Gunung Merapi masih siaga sejak 5 November 2020. Dan pemirsa, kita juga bisa mendapatkan informasi terkini berdasarkan hasil analisis selama 1 pekan ya, 1 minggu ya, periode
pengamatan dan analisis berdasarkan data di semua pos pengamatan gunung api periode 13 sampai 19 Agustus ya. Jadi ini pengamatan selama 1 minggu terakhir. Tercatat terjadi 20 kali awan panas guguran ke arah barat daya dengan jarak luncur maksimal 3.500 meter atau 3,5 kilo. Kemudian guguran lava teramati sebanyak 172 kali ke arah barat daya, jarak luncur maksimal 2000 meter. Nah, sempat terjadi pada tanggal 16 Agustus 2021, itu dampak dari guguran dan awan panas itu ada hujan abu di beberapa wilayah, meliputi Kecamatan Dukun, Sawangan, Tegalrejo, Secang, Gowo, Mertoyudan, Selo, Mojo Tengah, Temanggung, Kedupring, Surat, Bulu, Tulogomulyo, Kranggan, hingga dilaporkan abu tipis jatuh di Parakan, Temanggung. Nah, ini memang lumayan, 1 hari sebelum hari kemerdekaan itu terjadi awan panas besar, kemudian menimbulkan hujan abu di sektor barat daya, barat hingga ke barat laut, karena memang angin pada waktu itu bertiupnya ke arah barat. Kemudian selama 1 pekan itu juga tercatat ya, hasil rekapitulasinya tercatat ada 1969 kali gempa guguran ya, itu cukup banyak. Kemudian gempa vulkanik dangkal ada 79 kali ya, tetapi di periode pengamatan 12 jam terakhir pada 21 Agustus 2021 ini sama sekali tidak muncul gempa vulkanik dangkal yang biasanya ini mengindikasikan ada aktivitas permukaan ya. Itu laporan BPTKG pada periode 13 sampai 19 Agustus ya, atau dirilis pada hari kemarin ya, Jumat 20 Agustus ya. Jadi periode pengamatannya 1 minggu terakhir. Kemudian ini ada yang menarik juga ya, terkait dengan deformasi dan morfologi ya. Nanti akan saya sampaikan. Berikutnya adalah mengenai deformasi. Ini terjadi penurunan yang drastis pada pekan ini ya. Laju pemendekannya hanya 1,9 cm per hari ya, dibandingkan sepekan dan 2 pekan sebelumnya yang menunjukkan klimaks terjadinya deformasi, yaitu mencapai 14 cm per harinya begitu ya. Kemudian ada juga data lain yang menunjukkan perubahan yang signifikan ya, terkait dengan volume kubah lava Merapi. Nah, terkait volume kubah lava ini pada pekan terakhir ini terjadi perubahan yang signifikan di kubah lava puncak barat daya ya. Berdasarkan analisis morfologi dari stasiun kamera Deles 5, Tunggul Arum, Ngepos, dan Babadan menunjukkan ada perubahan yang signifikan ya. Di kubah tengah ini terpantau relatif tetap saja, tetapi di kubah barat daya volumenya kini berkurang menjadi 1.350.000 meter kubik ya, dari 2 pekan sebelumnya yang masih terhitung volumenya mencapai 1,8 juta meter kubik. Jadi pengurangan ini dimungkinkan terjadi ketika terjadi awan panas pada 8 Agustus lalu, dan itu merontokkan sebagian kubah lava 2021 di puncak barat daya, dan ini menimbulkan awan panas yang jauh ya, mencapai 3.000 sampai 3.500 meter dari puncak. Nah, jadi secara keseluruhan berdasarkan analisis data sepekan ini terjadi penurunan intensitas kegempaan ya, dibandingkan dengan pekan sebelumnya. Ini jelas terjadi penurunan ya, meskipun ya, secara jumlah ini sepanjang hari kemarin 20 Agustus 2021 ini intensitas gempa gugurannya kembali naik
ya. Setelah pada 19 Agustus hanya tercatat ada 290 guguran, tetapi pada 20 Agustus atau sehari sesudahnya ini tercatat terjadi 331 kali gempa guguran dan 2 kali terjadi awan panas guguran ya, setelah absen selama 2 hari sebelumnya. Demikian pemirsa informasi yang bisa saya sampaikan pada kali ini, kesempatan kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda dan kita semua. Terima kasih untuk dukungan dan partisipasinya. Terima kasih juga untuk segala komentar, saran, dan masukan untuk informasi lebih baik di hari yang akan datang. Demikian, salam tangguh. Dadah. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.